Bermacam-macam sesungguhnya jenis amal ibadah kita, baik fisik maupun hati. Jadi amal itu ada amal badaniyah, ya, ada juga al-qalbiyah maupun hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam kajian Ramadan kerjasama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama MUI, Majelis Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah, seperti biasa kami telah menghadirkan salah seorang narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bermacam-macam ibadah kaitannya dengan kecerdasan spiritual, Kiai. Kenapa pengen saya angkat ini? Karena kita melihat di masyarakat itu sekarang banyak pro kontra, Kiai. Ketika mohon maaf MUI memberikan himbauannya seiring dengan aturan PSBB, ya, itu kan kita dilarang untuk berkumpul, termasuk dalam hal ini adalah berjamaah, entah itu sholat wajib yang 5 waktu ataupun sholat Jumu'ah. Ini banyak yang protes di masyarakat, masa ibadah itu dilarang, ya. Apakah kemudian ini betul-betul dilarang atau seperti apa, ataukah bagaimana kita menyikapinya seperti itu? Monggo, Kiai. Baik, terima kasih Ustadz Daden. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Bermacam-macam sesungguhnya jenis amal ibadah kita, baik fisik maupun hati. Jadi amal itu ada amal badaniyah, ya, ada juga al-qalbiyah maupun hati ini. Lah, amal ibadah fisik maupun hati itu bermacam-macam. Bitanawwu'i waridatil ahwal, seiring dengan datangnya situasi dan kondisi atau hal yang datang pada dia, gitu loh. Nah, ini maknanya luas sekali nih, nasihat ini. Orang beramal fisik itu kalau dalam kondisi normal, misalnya sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid. Tapi itu normal, kondisi hal tertentu. Tapi dalam kondisi wabah, dia harus melaksanakannya di rumah. Karena apa? Karena kondisi yang Allah berikan padanya berbeda. Allah kadang-kadang memberikan keadaan kondisi normal. Oh, sehat semua, aman dari wabah penyakit, sholatlah di masjid. Tapi ketika datang kondisi tertentu, ada penyakit menular, sholatlah di rumah. Kata Nabi dalam hadis, firra minal majzum, firaraka minal asad. Jauhilah orang yang punya penyakit menular, dulu lepra, ya, seperti engkau menjauhi atau lari dari macan atau binatang buas. Nah, itu kondisinya berbeda. Jadi ini harus cerdas. Orang yang sehat misalnya, ini juga makna daripada ibadah ini, ya, dia bisa disolati, dimandikan, dikuburkan dalam protap yang normal misalnya. Tapi ada orang meninggal sementara dia terkena COVID-19. Maka cara memandikannya, cara mengkafaninya, cara mensolatinya juga berbeda. Itulah, ya, karena tidak normal. Agama memberikan semua penjelasannya. Apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama dalam fatwanya itu, cara memandikannya, cara mensolatinya, sudah dijelaskan. Termasuk tenaga medis yang bertugas. Ada tenaga medis bertugas itu diperbolehkan dalam fatwa MUI karena dia bertugas sekian lama, ya, rentangnya panjang, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam konon katanya. Itu kadang-kadang dia terbentur waktu sholat jama, seperti dia bertugas menjelang maghrib, lalu selesai bertugas sesudah isya malam,
maka fatwa Majelis Ulama memperbolehkan dia menjamak sholatnya. Nah itu artinya cara beribadah bisa berbeda karena keadaan yang datang berbeda. Itu dari sisi ibadah fisik. Lah, nah kalau sekarang tadi sudah dikatakan sholat pun di rumah, ya kan, bekerja pun di rumah. Bekerja dalam keadaan normal itu kan di luar, ya di luar rumah bisa jadi, ya di kantor, ya, di daerah pandemi ya tentu. Nah, itu ibadah bekerja. Tapi ketika pemerintah sudah menyatakan bekerja dari rumah, ya sudah bekerja dari rumah. Ya, kan itu juga ibadah. Belajar dari rumah sama. Nah, ini ibadah fisik. Ibadah hati sama. Tanawwa'at ajnasul a'malil qalbiyah bitanawwi waridatil ahwal al qalbiyah. Jadi kadang-kadang ibadah hati pun sama. Orang dalam kondisi dikasih rizki banyak, dia harus bersyukur. Amalnya ya syukur gitu loh. Lah, kalau dia dalam kondisi dikurangi rizki, amalnya sabar. Nah, orang dikasih sehat, amalnya bersyukur. Ya, orang dikasih sakit, amalnya sabar. Lah, saat ini tentu dalam kondisi wabah, amal orang lain-lain. Ada yang syukur karena dia walaupun bagaimana misalnya, masih punya penghasilan, baik itu dia pegawai negeri, sipil, TNI, Polri, atau mungkin orang yang masih punya tabungan cukup ya, dia harus bersyukur. Baik di sisi hati maupun juga bersyukur dari sisi berbagi kepada sesama. Nah, orang yang dalam kondisi terdampak, dia tak punya penghasilan atau mungkin sakit, amalnya sabar. Jadi amal itu luar biasa lain-lain ya. Jadi mengartikannya berbeda. Nah, kadang-kadang tidak tepat menempatkan amal pada keadaan yang berbeda itu tidak bagus. Dulu ada cerita seorang ulama namanya Sahal At-Tusturi. Dia mengatakan, kuntu astaghfirullah arba'ina sanah min qawli alhamdulillah. Saya itu sampai sekarang beristighfar sudah 40 tahun. Kenapa guru? Atas kekeliruan saya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan ucapan yang menunjukkan syukur. Tapi bersyukurnya oleh Sahal At-Tusturi dianggap tidak tepat, tidak sesuai dengan sikon. Nah, kenapa? Kata Sahal At-Tusturi, wadzalika lamma ihturiqa suqu Baghdad, tatkala pasar di Baghdad terbakar, saya datang ke pasar. Kebetulan Sahal At-Tusturi dulu pada masa muda dia pedagang. Sampai di sana diberitahu dia, faqilali hanutuka lam yuhraq. Hai Sahal, warungmu tak terbakar katanya. Dia mengucapkan spontan alhamdulillah. Sepertinya benar kan? Ya, dia alhamdulillah warung saya tidak terbakar gitu kan. Sepertinya benar. Tapi begitu dia renungkan tak tepat. Dia mengucapkan alhamdulillah sementara di sekitarnya orang menangis karena warungnya terbakar. Itu sama seperti ada orang di Jakarta ini, dia tidak kebanjiran karena rumahnya tinggi, sementara sebelahnya tetangganya dalam kondisi kebanjiran atau terdampak, dia mengucapkan alhamdulillah saya tidak apa-apa. Nah, seperti tak punya empati. Jadi tidak menunjukkan empati, kepedulian dengan walaupun sepertinya bersyukur, itu sebenarnya tidak tepat menempatkan ucapan alhamdulillah. Itu luar biasa itu. Nah, begini Kiai, ketika berbicara tentang amal, tadi ada amal badaniyah dan amal qalbiyah, itu seringkali di masyarakat awam itu begini, Pak, loh kita kan kalau sholatnya di masjid kan beda Pak pahalanya gitu. Di kalangan awam kan selalu orientasinya adalah pahala dan pahala itu bagaimana ya, ini menarik. Amal, baik itu amal fisik maupun hati, itu semua diberi jatah pahala oleh Allah. Kadang-kadang kata para ulama, ada amal hati yang kalau tidak sama malah lebih tinggi pahalanya daripada amal fisik. Ada orang sholat di masjid, misalnya, tapi dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan riya. Boleh jadi nilainya kalah daripada dengan orang yang dia ikhlas karena diperintahkan untuk sholat di rumah, menyadari ini wabah, gitu ya.
dan dia tawakal kepada Allah, tetap ya itu amal hatinya lebih tinggi pahalanya. Amal hati. Walaupun amal fisiknya barangkali pahalanya, tapi gimana tuh Kiai? Oh, ya, tentu ada timbangan, ada timbangan. Kalau bicara timbangan pahala kan yang paling tahu adalah Allah. Tapi maksudnya begini, jangan selalu melihat amal itu dari fisik, kira-kira begitu. Ada amal hati yang pahalanya lebih tinggi. Tafakur atau tadi ya ikhlas, sabar, itu termasuk qanaah, nerima, termasuk berbaik sangka. Orang berbaik sangka ini tentang wabah ini. Kami yakin Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sudah diukur kemampuan hambanya. Itu kan amal hati. Daripada orang berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah, ini kenapa Allah beri ini. Atau berburuk sangka pada orang lain. Ya, termasuk pada pemerintah, pada orang lain. Itu dosa besar dia. Gitu kan. Jadi, mohon maaf, di kalangan ulama tasawuf, itu ada ulama mengatakan, kadang-kadang dosa buruk sangka, dosa suudzon ya kepada orang lain, jangan-jangan lebih besar daripada dosa meminum khamar gitu. Sama-sama dosa, satu dosa fisik, satu dosa hati. Ya. Ada di satu wilayah itu sampai begini. Pak, ini kalau kami nggak Jumatan 3 kali berturut-turut, nanti takutnya kami dimurka katanya sama Allah. Nah itu gimana itu kayak? Itu harus diberi penjelasan. Yang dimaksud orang yang ditutup hatinya, kalau tidak Jumatan 3 kali itu amidan atau muta'ammidan, secara sengaja. Nah, kalau saat ini kan orang tidak sholat Jumat sudah lebih dari 3 kali kan karena wabah darurat. Orang yang darurat sakit pun tidak, atau yang lain ya, darurat yang lain, kalau dia tak bisa melakukan sholat Jumat tidak apa-apa. Ini. Itu berarti ketika ahwalnya tadi berbeda-beda ya. Situasi dan kondisinya. Situasinya berbeda, maka hukum pun yang diterapkan juga berbeda. Berbeda, ibadahnya berbeda. Ibadahnya juga berbeda juga. Baik mitra, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata betapa agama mengajarkan kepada kita ringan di dalam beragama. Tidak usah takalluf di dalam beragama, karena Allah selalu memberikan jalan yang paling mudah untuk dilakukan bagi hambanya. Pada saat situasi seperti ini, maka narasumber kita sudah mengatakan, beribadahlah sesuai dengan kondisi. Kondisi sekarang adalah kondisi wabah, maka hendaklah kita menyadari diri bahwa ibadah tidak mesti harus physically, tetapi bahwa yang paling penting dari itu terkadang ibadah qalbiyah itu bisa melahirkan nilai yang tinggi daripada ibadah badaniah. Kira-kira begitu, Kiai? Iya, betul. Jadi baik. Allah itu ada di mana-mana, dia bisa ibadah dimanapun, kira-kira. Baik. Jadi walaupun tidak kita ke masjid, tapi hatinya kalau nyambung dengan Allah kan tetap. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Baik, terima kasih, Kiai, atas penjelasannya, dan ini tentunya menjadi sebuah pencerahan bagi kita betapa banyak alternatif menuju Allah. Tidak harus kita kaku dengan jalan menuju Allah. Ya, kalau ada peribahasa banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah. Gitu ya. Banyak jalan menuju Allah, kata beliau ya. Jadi banyak jalan menuju Allah sebagaimana banyak jalan menuju Roma. Baik, mitra para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh narasumber kita dapat difahami dan menjadi sumber nutrisi rohani yang mendatangkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul bisa menjalankan keberagamaan kita itu betul-betul karena ketaatan kita kepada Allah, bukan semata-mata karena nafsu di dalam kita menjalankan suatu ibadah. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.